Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Secara umum, kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan adalah air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu berdasarkan musimnya, dibedakan menjadi buah musiman dan buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu, contohnya durian, rambutan, duku, dan lain-lain. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun, misalnya pisang, nanas, dan pepaya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dibedakan menjadi buah tropis, yaitu buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan lain-lain. Berdasarkan proses pematangannya, ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan, ditandai perubahan warna, tekstur, dan bau buah, contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, dan apel. Buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan, contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Kandungan dan manfaat buah-buahan. Jambu biji mengandung vitamin C 4 kali lebih banyak dari jeruk, berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah, mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker, tinggi serat yang mampu memperlancar proses pencernaan. Avokat, kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh, bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Lemak tak jenuh juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan melancarkan pencernaan. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mengandung antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Belimbing mengandung vitamin A, B kompleks, C, E, dan serat. Bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengatasi penyakit batuk. Teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. 2. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Teknik pengolahan ini antara lain teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau menggulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, teknik menumis atau sauteing, teknik memanggang atau baking, dan teknik membakar. Pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Tahapan pembuatan pengolahan pangan
meliputi 1. Identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, 2. Pelaksanaan yang meliputi persiapan dan proses pembuatan, 3. Penyajian dan pengemasan, 4. Evaluasi. Contoh aneka olahan pangan buah-buahan Indonesia: es campur, puding nanas, es kelapa muda, dan pisang goroho. Penyajian dan kemasan. Penyajian dan kemasan. Fungsi kemasan yang utama adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan, agar aman saat dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Sekarang bahan kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas, kaca atau gelas, plastik atau bahan polimer seperti polietilen atau PE, polipropilen atau PP, serta kemasan yang dapat terurai secara biologis atau biodegradasi. Kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan yaitu: 1. Tidak berbau, 2. Memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan, 3. Mudah didapat, dan 4. Aman bagi kesehatan dan bersih.